Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Guru seperti biasa. Pada pertemuan kali ini pelajaran pendidikan agama Islam, kita akan belajar mengenal nama Allah dan juga kitabnya. Sebelum mulai pelajaran, tujuan pelajaran pada pelajaran yang kita pelajari pada hari ini yaitu kalian dapat mengenal nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna, yang mana nanti kita hanya akan mempelajari 4 Asmaul Husna dari 99 Asmaul Husna. Terus kemudian tujuan yang kedua, diharapkan nanti kalian dapat mengetahui nama penerima kitab, Nabi, yang mana Nabi dan Rasul yang menerima kitab, dan juga jenis kitab yang diterimakannya. Baik, adapun 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama Al-Mumit, terus kemudian yang kedua Al-Hayyu, terus kemudian yang ketiga Al-Qayyum, dan yang terakhir Al-Ahad. Itu adalah untuk Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Mumit, yang mana arti daripada Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Jadi kesimpulannya dari inti Al-Mumit ini, kita sebagai manusia tidak akan terhindar dari yang namanya kematian. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk kebaikan supaya kita besok meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sehingga menuju ke kebahagiaan yang abadi. Untuk menuju ke kebahagiaan yang abadi, sebaiknya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu rajin sholat, terus kemudian rajin membaca Al-Quran, terus kemudian hal-hal yang lainnya yaitu rajin belajar, serta tidak lupa kita harus berbakti kepada orang tua. Yang kedua dari Asmaul Husna yaitu Al-Hayyu, yang maha hidup. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mati karena Allah mempunyai sifat Al-Hayyu. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum, yang artinya Allah Maha berdiri sendiri ataupun Allah Maha mandiri. Nah, di sini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan orang lain, tapi Allah mandiri. Untuk mengamalkan Al-Qayyum, sebaiknya kalian merapikan tempat tidur sendiri, terus kemudian makan sendiri, terus kemudian berangkat sekolah sendiri. Yang keempat yaitu Asmaul Husna Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa. Nah, di sini dalam konteksnya Al-Ahad, manusia agar tidak selalu bergantung kepada orang lain, manusia diharapkan mampu untuk hidup yang mandiri. Contohnya makan sendiri, terus kemudian berpakaian sendiri, mengerjakan PR sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenal kitab-kitab Allah, yang mana Allah sudah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan juga Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah serta malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan di hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh.
Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan Allah mengirimkan kitab kepada Rasulnya yaitu untuk memberikan ajaran terpuji, yaitu yang pertama kepada Sang Pencipta. Kita lihat gambar yang pertama, orang sedang sholat, terus kemudian orang yang sedang berdoa, itu menunjukkan bahwasanya terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia. Kita lihat di situ Pak Guru menyajikan gambar yang pertama, orang sedang berjabat tangan, terus kemudian gambar yang kedua, orang sedang menolong orang lain yang jatuh dari sepeda. Itu menunjukkan bahwasanya sikap terpuji kepada sesama manusia. Yang ketiga yaitu ajaran terpuji kepada hewan dan juga tumbuhan. Kita sebagai manusia harus sayang kepada hewan dan tumbuhan. Perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Yang pertama, anak sedang memberi makan ayam. Terus yang kedua, anak sedang menyiram tanaman ataupun tumbuhan yang ada di dalam pot. Itu semuanya dilakukan sebagai wujud daripada sikap terpuji kepada hewan dan juga tumbuhan. Yang terakhir yaitu ajaran terpuji kepada diri sendiri. Kita lihat ilustrasi gambarnya di bawah ini, yaitu yang pertama, anak sedang memotong kuku sebagai wujud kebersihan diri sendiri. Yang kedua yaitu anak sedang berhias hendak berangkat ke sekolah. Itu merupakan sikap terpuji kepada diri sendiri supaya kelihatan rapi. Sebagai bahan tolak ukur kalian penguasaan materi, maka Pak Guru sudah menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, dan Al-Qayyum. Tugas yang selanjutnya yaitu kalian tinggal checklist saja antara setuju dan tidak setuju pada kolom yang sudah disediakan. Tugas yang terakhir, silahkan kalian amalkan ataupun praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian tentang pembiasaan perilaku Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Terus kemudian selanjutnya, biasakan menyayangi tanaman dengan cara merawatnya seperti menyiram dan lain sebagainya. Demikian pelajaran pada hari ini, semoga banyak manfaatnya. Cukup sekian dari Pak Guru. Apabila banyak kekurangan, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.